update ikan lele yang kita tebar 3 hari yang lalu ya teman-teman. Ini adalah tanaman lele yang kita kombinasi dengan tanaman padi. Kita tebar lelenya itu di tanggal 5 bulan 5. Saya bikin video ini di tanggal 8 bulan 5. Berarti baru 3 hari teman-teman. Tapi ini sudah tampak lelenya itu sehat-sehat ya tuh, dan betul-betul rangsang banget terhadap pakan yang kita berikan. Nah, ini uji coba dulu untuk lelenya, baru kita tebar di 5 gelas aja, yang seharusnya ini ditabur di 15 gelas ya teman-teman. Ini kita tabur di uji coba 5 gelas dulu karena memang kolamnya baru dan pengisian airnya atau perendaman airnya ini juga belum seberapa lama. Makanya harus kita tes dulu, kita tabur 5 gelas. Kalau lelenya ini nanti tidak stres dan tidak mati, tentunya nanti tinggal kita tambah 10 gelas lagi ya. Tapi tampak ya teman-teman, ikannya sehat-sehat tuh. Ketika kita tebar pakan tuh, respon banget dan berebut banget tuh. Tuh ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau ikannya ini sudah agak besar, terus padinya juga ini sudah agak besar ya, tentu saja ini akan jauh lebih menyenangkan. Seperti ini kita bikin video di pagi hari ya, sambil menikmati sinar matahari pagi, kita bisa sambil melihat ikan-ikan lele yang kita kombinasi dengan tanaman padi. Kalau airnya sudah kita tambah ya, nanti ketika padinya ini sudah agak tinggian, sudah agak kokoh, tentu saja ini akan menjadi pemandangan yang indah banget, baik di pagi hari maupun di sore hari. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan. Ketika kita ada waktu luang, kita duduk di sini, kita sambil ngopi, ada pemandangan yang indah. Ada tanaman padi, ada juga ikan lele. Nah, di sini pemberian pakan sengaja kami latih di satu titik ini aja. Karena kalau kita harus sebar merata kan nggak memungkinkan. Ini 25 meter teman-teman ya, panjangnya 25 meter. Jadi kita disiplinkan untuk pemberian pakan di satu titik ini aja, supaya ikan yang dari sana itu lari ke sini semua ya. Nah, nantinya di sini akan kami bersihkan tempatnya, akan kita kasih kursi bambu atau kursi atom untuk kita bisa nyantai di sini ketika di pagi hari, di sore hari, atau di malam hari ya. Sambil kita bawa pakan seperti ini. Tuh, kita sebar-sebar gini. Nih, ini pemandangan yang tentu saja nilainya ini tidak bisa diuangkan ya teman-teman. Ini menyenangkan sekali. Seperti ini tuh. Teman-teman, ini adalah eksperimen kami ya. Ini uji coba yang pertama. Kami tanam padi yang kita kombinasi dengan ikan lele. Setelah sebelumnya ini kita khususkan tanam padi aja, dan tentu saja dengan kita khusus seperti ini, yang kita tunggu hanya padinya saja. Nanti begitu padi ini sudah dipanen, sudah tidak ada lagi yang bisa kita panen di bawahnya, harus kita olah lahan lagi, harus kita tanam lagi seperti itu. Tapi beda dengan yang ini, kalau nanti ini memang dikasih kesempatan untuk panen ya teman-teman, nanti kita akan panennya double. Jadi ada padinya yang kita panen, dan kita juga masih bisa panen dari lelenya. Kalau padinya ini kita tanam di tanggal 2 bulan 5 kemarin ya teman-teman, dan jaraknya kurang lebih di 3 hari. Ini kita tanam di tanggal 2 padinya, terus ikan lelenya kita tebar di tanggal 5 seperti itu ya teman-teman. Nah, harapannya nanti ketika kita panen padi, lelenya juga sudah besar-besar ya, dan ini akan kita coba untuk tanaman padinya ini tidak kita pupuk. Makanya untuk lelenya sengaja mau kita bikin padat ya. Lokasi kurang lebih di 2 meter, panjangnya ini 25 meter, akan kita tebar lele kurang lebih di 15 gelas seperti itu. Jadi sengaja kita bikin padat terus supaya kotorannya itu banyak ya. Kalau lelenya kita kasih makan. Lelenya kita kasih makan pakan pabrikan seperti ini, tapi kalau untuk padinya ini memang kita persiapkan untuk tidak kami pupuk seperti itu. Jadi kita coba aja. Padinya tidak kita pupuk, kalaupun nanti ada hama, paling yang akan kita gunakan juga pestisida yang organik, yang nabati, yang tidak mengganggu pertumbuhan ikannya, seperti itu.
untuk pertumbuhan baik itu di padi maupun di ikan lelenya sampai detik ini belum ada masalah. Lelenya kita belum menemukan satupun yang mati, begitupun padinya. Nah, pertumbuhan padinya ini sudah bagus ya teman-teman. Baru kurang lebih di 5 hari, tapi sudah tampak banget. Batangnya ini kokoh-kokoh banget, dan tentu saja daunnya ini sudah tampak melengkung-melengkung ya. Nah, ini akan lebih tampak ketika kita, nih, kita dekatkan. Ini kan sisa teman-teman. Sisa kemarin itu kita semai terlalu banyak. Nih, begitu kita dekatkan, tampak banget teman-teman. Barulah tampak tuh, ya. Tampak banget perbedaannya. Tuh, berarti kan tanaman padi yang kita tanam di pot ya, ini sudah ada perkembangan baiknya. Entah karena kotoran lele yang ada di sini, entah karena media tanamnya, ini yang memang kita sudah sesuaikan seperti itu. Jadi kurang lebih baru 5 hari kita tanam, dari tanaman padi ini sudah tampak banget. Tampak banget, dari daunnya aja sudah tampak banget. Tuh ya, teman-teman. Nah, nanti ketika padi ini sudah mulai beranak, nanti akan kita tambah airnya, paling enggaknya rata dengan polybagnya. Paling enggaknya rata dengan polybagnya ya, supaya ikan juga kan tambah besar. Nah, supaya kedalaman airnya ini bisa bertambah lagi. Nah, kalau untuk kedepannya kita belum tahu. Nanti kita saksikan sama-sama ya teman-teman. Ini akan kami update terus. Apakah lele-lele yang ada di dalam ini bakal merusak polybagnya atau tanah yang ada di media polybag ini atau tidak. Seperti itu. Tapi kalau harapannya ya teman-teman, harapan kami ini nanti bisa betul-betul sama-sama mulus. Padinya nggak ada masalah, lelenya juga nggak ada masalah seperti itu. Mungkin nanti satu baris yang bagian depan ini akan kita kerepkan ke maju ke sana ya teman-teman, maju ke tengah, supaya ketika kita pemberian pakan pada lele ini khusus di sini aja, dan ada senggang kurang lebih di 1 meter. Ini akan kita kosongkan tanpa kita tanami padi seperti itu. Jadi lele itu bakal leluasa di sini ketika kita pemberian pakan. Nah, kalau untuk renggangnya, jarak padi ke padi atau polybag ke polybag ini kisaran di 40 cm. 40 cm persegi ya teman-teman jaraknya. Nah, ini sengaja kami renggangkan karena supaya nanti ya teman-teman tidak terlalu nutup. Kalau yang kita khususkan ini kita tanam 30 cm persegi ya, bisa serapat ini. Makanya yang di polybag ini kita bikin sedikit agak renggang, yaitu di 40 cm persegi, tapi satu polybag kita tanami 2 padi. Beda kalau yang di ember, satu ember itu dulu kita tanam 1 benih padi aja, dan ini yang di sawah buatan ya teman-teman, ini juga 1 titik hanya 1 benih padi aja. Seperti itu. Ini kita tanam 2 supaya nanti antara polybag 1 dengan yang lain ini bisa ketemu dan bisa saling menahan supaya tidak ambruk. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk kedepannya ini akan kami update terus ya teman-teman, supaya bisa teman-teman juga cek ya pertumbuhan dari lele ataupun dari padinya. Nah, lahan kami ini ukuran luasnya di 1000 sampai 1500 meter teman-teman. Di sini kami berupaya gimana caranya lahan yang cuman segitu ini bisa menjadi lahan ketahanan pangan mandiri untuk keluarga kami. Makanya kami rekayasa seperti ini, supaya kita betul-betul bisa memanfaatkan ruang, ya, sedikit pun ruang tanah yang ada di lokasi ini betul-betul bisa termanfaatkan. Contohnya seperti ini, supaya kita bisa panen padi, bisa juga panen lele. Yang di belakang saya ini nanti akan kita kombinasi dengan belut, supaya kita bisa panen padi, juga bisa panen belut. Nah, selain itu ya, sisa lahan yang masih ada, selain kami jadikan kolam yang khusus untuk lele, untuk ikan nila ya, ini juga ada yang kita alokasikan untuk kandang kambing, ada untuk kandang ayam, dan ada lokasi yang memang khusus untuk sayuran daun ya, seperti bayam, sawi, kenikir, dan lain sebagainya. Ada juga untuk sayuran buah seperti terong, seperti kacang, gambas ya. Nah, ini kita lokasikan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi kami bagi-bagi. Ada juga tempat yang kami lokasikan untuk tanaman-tanaman buah ya, ada belimbing, jambu, ada jeruk, dan lain sebagainya. Itu kita jadikan di satu lokasi seperti itu ya teman-teman. Intinya kita pengen mandiri pangan dari lahan yang hanya 1000 sampai 1500 meter ini. Gimana kita betul-betul tidak beli untuk kebutuhan dapur kita. Justru kita juga pengen dapat penghasilan dari lahan ini ya. Setidaknya kita bisa dapat pemasukan setiap harinya, dan ini konsisten. Seperti itu ya. Jadi kita bisa dapat penghasilan tanpa kita harus keluar rumah, tanpa kita harus merantau. Seperti itu. Dan tentu saja ini selain menyenangkan,
ini juga menghasilkan. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut untuk pemberian pakan di kolam kami. Insya Allah ini akan kami update terus. Jadi bagi teman-teman boleh ikuti dulu akun kami, supaya setiap update kami teman-teman tidak ketinggalan untuk notifikasinya. Bantu komen ya teman-teman di video ini.